Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian dari ilmu bahasa Arab, di mana ini merupakan ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagian ulama menyebutkan dan berpendapat wajibnya mempelajari bahasa Arab, karena ada sebuah kaidah yang berbunyi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban itu tidak akan terwujud melainkan dengan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kewajiban tersebut, maka wasilah tersebut hukumnya juga wajib. Artinya seseorang diwajibkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah tersebut tidak akan tercapai, tidak akan terwujud melainkan dengan wasilah mempelajari ilmu bahasa Arab. Maka wasilah atau alat untuk mempelajari ilmu bahasa Arab tersebut dihukumi wajib. Jadi kita berusaha sebagai seorang muslim untuk bisa memahami nas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah dengan wasilah ilmu bahasa Arab. Baik ikhwah, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan isim ditinjau dari waktu kejadian, betul ya? Sampai situ Mas ya? Untuk latihannya sudah belum? Latihannya belum ya? Baik, jadi fi'il bukan isim, afan ya, fi'il ya. Kita sudah masuk fi'il. Ditinjau dari waktu kejadiannya ada 3 yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu fi'il madhi yang menunjukkan waktu lampau. Kemudian yang kedua fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu sedang berbicara. Ya. Kemudian ada fi'il amr yang menunjukkan waktu perintah. Mungkin sedikit anak tanya kepada antum ya, ciri-ciri fi'il madhi apa Mas? Yang sudah dulu kita bahas ini. Apa ciri-ciri fi'il madhi? Masih ingat? Kemasukan apa? Qad, di antaranya qad. Kalau antum baca Al-Quran ada kalimat qad aflahal mu'minun, berarti aflaha di situ fi'il madhi. Karena masukkan apa? Qad aflaha man zakkaha, ya kan? Nanti juga fi'il madhi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti khalaqna itu fi'il madhi karena ada qad. Gitu Pak ya. Baik, selain qad apa kemarin? Ada tak tanis. Naam, ada tak tanis. Seperti tabbat yada tabbat. Tabba aslinya kan ya. Kemasukan tak tanis, tabbat. Nah itu, tak tanisnya itu menunjukkan dia fi'il madhi. Kemudian ciri yang paling mudah ya kawan. Selain itu apa? Ya, dari segi arti kali ya. Dari segi arti, dari segi makna. Baik, selain maknanya apa Mas? Ada yang mendasar sekali yang sudah antum tahu insya Allah.
Ingat, lam fi'ilnya disukun ya. Seperti khalaqta, khalaqtuma. Ya, khalaqtum. Nah, pokoknya kalau ada fi'il lam fi'ilnya disukun, itu pasti itu fi'il madhi. Iya. Masih ingat kan? Contoh fi'il apa nih? Dakhala sah. Contoh dakhala ya. Coba antum tasrif. Dakhala, dakhalu coba. Dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna. Dakhaltu, dakhalna. Nah, dari domir hunna kan, dakhalna sampai nanti dakhaltu, dakhalna. Dakhaltu, dakhalna. Ini sudah gampang nih, ciri fi'il madhi. Perhatikan sini. Ini lam fi'ilnya ya. Biar gampang ini dah. Kan fi'il itu kalimat itu kan ikut wazan fa'ala ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Berarti hurufnya keberapa ini? Ketiga ya. Ini disukun, Pak. Dakhalna atau dakhalta, dakhaltuma, dakhaltu, dakhaltum. Nah, ini sudah pasti ini fi'il madhi nih. Iya, ini domir apa namanya, ikhwan? Domir apa namanya? Rafa muttasil atau nasab muttasil? Atau jar muttasil? Nah, rafa muttasil. Karena dia menjadi apa? Fa'il, pelaku atau subjek dari fi'il tersebut. Berarti kalau dakhalna, mereka perempuan masuk. Dakhaltu, saya masuk. Dakhalna, kami masuk. Jadi domir-domir ini nanti menjadi subjeknya, menjadi pelaku dari kata kerja dakhala ini. Jadi namanya ini fi'il domir rafa muttasil. Itu ya, itu ciri yang paling gampang. Pokoknya kalau ada fi'il kemudian disukun lam fi'ilnya, sudah itu pasti fi'il madhi. Iya, enggak diragukan itu fi'il madhi. Baik, kemudian untuk ciri fi'il mudhari' kita merujuk lagi nih. Kemarin udah dikerjain belum ya kan? Ada yang belum ngerjain? Hah? Ada yang belum? Ditunggu ya. Nanti kalau sudah semua kita share ya nilainya. Ya Mas ya. Nanti kita merujuk lagi, kita baru bab keempat itu merujakannya itu. Nanti bab kelima kan belum. Bikin soal lagi nanti ya. Biar ini aja buat untuk merujaah, mengevaluasi yang telah kita pelajari. Baik, untuk fi'il mudhari' gimana cirinya? Abu Rufaidah. Ya, paling gampang diawali salah satu dari huruf anita. Alif, nun, ya, ta. Ya. Alif, nun, ya, ta. Alif, nun ya, ta. Kalau alif contohnya apa? Dakhala aja deh. Ada khulu. Kan dakhala ya dakhulu. Nih, ada ini. Alif. Ini tanda fi'il mudhari' ya. Kalau nun nadakhulu. Kami masuk. Kami ya. Kalau ya dakhulu. Ini bisa diaplikasikan ke fi'il-fi'il yang lain. Tadakhulu. Anda perhatikan ya, semua kata atau huruf a, na, ya, ta ini sebagai subjeknya ya kawan ya, sebagai pelakunya di sini. Bedanya untuk fi'il madhi dengan mudhari' kan sudah kita sampaikan dulu. Kalau fi'il madhi itu yang di belakang. Ya, domir yang di belakang ini sebagai subjeknya atau pelakunya. Kalau untuk fi'il mudhari' yang di depan ini, nah ini, ya, ta ini, yang di depan ini sebagai apa? Subjeknya. Kami masuk, saya masuk, dia masuk, kamu ya, kamu masuk. Ini gampangnya begini. Semua fi'il mudhari'
pasti ada salah satu ini Pak. Kalau nggak dialih ya alif, nun, ya, ta. Coba contoh dalam Al-Quran. Satu aja. Nggak usah surat yang panjang-panjang, yang sudah antum hafal saja. Coba surat An-Nasr ya. Wa ra'aitan nas sayadkhulun. Ini ada dua ciri di sini nih. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja gitu ya. Jadi yadkhulun ini fi'il apa? Mudhari'. Nih ada ya, Pak. Ciri yang kedua apa? Ada sin. Nih. Atau mungkin ada saufa ya, Mas ya. Saufa. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Ta'lamun fi'il apa ini? Mudhari'. Jelas. Cirinya apa, Mas? Ada apa ini? Ada dua di sini cirinya. Pertama ada tak ya, nih lihat. Diawali tak, Pak. Nah, nih. Tadi sudah saya bilang ada taknya depan. Kalau ini iya kan? Ini tak. Ciri yang kedua ada saufa. Ini yang kedua. Nah, ini ciri fi'il mudhari'. Pokoknya kalau enggak iya, tak. Atau mungkin diawali sin, saufa. Iya. Ini ciri fi'il mudhari'. Nah, ini menunjukkan waktu lampau. Wa ra'aitan nas. Kalau ra'aita madhi atau mudhari'? Madhi. Kenapa madhi? Kenapa sih? Lam fi'ilnya di sukun. Lihat ini. Huruf nomor 3 di sukun. Udah pas ini fi'il madhi. Ya, madhi. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kalla saufa ta'lamun. Kelak dia akan mengetahui. Kelak kalian akan mengetahuinya. Ini ya pada fi'il mudhari'. Baik, selain ini apa ya, Pak? Sin, saufa, huruf anita, apa lagi? Dari segi maknanya ya. Baik, khair. Kemudian fi'il amr, ciri apa yang mendasar? Apa, Mas? Dari segi maknanya lagi ya. Maknanya perintah ya, Pak ya. Terus yang lain apa, Pak? Ciri yang ini, Pak, yang nampak di situ deh. Ada apa, Mas? Iya, disukun biasanya itu. Kayak udkhul. Disukun lam fi'ilnya, kalau bahasa Arabnya dijazm, Pak, dijazm. Dakhala yadkhulu, dukhulan, dakhilun, madkhulun, udkhul. Disukun ya. Lam fi'ilnya. Selain itu apa? Nah, dia diambil dari fi'il mudhari'nya, kemudian disukun tadi ya, lam fi'ilnya. Itu ya, pokoknya artinya perintah lah. Ya, artinya perintah. Paling gampangnya ya sudah, antum melihat aja kalau disukun lam fi'ilnya, huruf akhirnya itu biasanya fi'il mudhari'. Sekalipun enggak semuanya ya, Fan ya. Terkadang kan sukun bisa jadi dia jawab syarat, Mas ya. Isim syarat, fi'il syarat atau jawab syarat bisa jadi. Cuman kebanyakan disukun, Mbak. Apa contoh dalam Al-Quran? Ikhwan. Iqra. Nah itu sudah, bacalah. Kan disukun, Mbak. Iqra, lam fi'il disukun. Iqra itu hamzah di akhir itu disukun. Coba antum tasrif qara'a yaqra'u coba. Qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan ya bisa. Bisa qira'atan atau qira'atan aja, qira'atan yang masyhur ya. Qara'a yaqra'u silakan. Yaqra'u qira'atan, qari'un, maqru'un, iqra, la taqra, maqra'un, miqra'un. Itu iqra, bacalah. La taqra, jangan kau baca. Itu kan ya. Itu surat Al-Alaq itu ada dalam Al-Qur'an. Baik. Ini insyaallah kita sering ulang ya. Kita hanya murojaah aja ini. Sekarang buka halaman 44. Coba kita lihat, ada latihan di situ. Buatlah seperti contoh dari
Buatlah seperti contoh dan cari artinya dalam kamus. Udah punya kamus digital? Udah siap ya HP-nya kan? Sekarang nggak perlu bawa kamus gini ya, yang tebel itu. Kita dulu pakainya kamus Munawir, Pak. Tebel itu, Pak. Anda punya? Ada yang punya? Kamus terlengkap yang Munawir zaman dulu itu. Masih ada yang punya nggak? Masih ya. Insya Allah kita dulu pakai gitu, Mas. Sekarang udah pakai HP bisa, Pak. Tinggal antum ketik aja nanti keluar tuh artinya, maknanya semuanya muncul. Ada aplikasinya, Pak. Namanya Kamus. Banyak kalau di Play Store tuh banyak. Ada Kamus Ma'ani, ya. Kemudian Munawir juga sekarang udah ada aplikasinya. Munawir. Antum bisa download ya. Itu antum yang antum inginkan tulis saja pakai bahasa Arab ya. Nanti keluar semuanya keluar itu artinya. Atau kalau antum klik bahasa Indonesia nanti keluar Arabnya, gantian begitu. Nah sekarang udah mudah, Pak ya, udah mudah. Antum nggak perlu bawa kamus. Cuman semakin dimudahkan semakin menggampangkan, Mas ya. Nanti ajalah gampang gitu ya. Dulu anak pernah cerita ke antum ya, ada santri dulu itu, karena saking dia nggak punya uang untuk beli kamus ya kawan, dia salin itu kamus. Bayangkan, menyalin kamus. Pegel tangannya, tapi Masya Allah ya kawan. Antara menulis dengan hafalan kalau disinkronkan dengan menulis itu akan semakin kuat. Yang itu, antum tahu ya, orang-orang Shinkit, pernah dengar nggak Shinkit? Orang Afrika itu loh. Mereka kalau menghafal Quran ya kan ditulis. Maka mereka di umur 7 tahun, 8 tahun itu mereka hafal Quran. Itu dengan metodenya ditulis. Di papan-papan itu loh. Antum pernah ngeliat ya? Negeri Shinkit, orang Afrika yang hitam-hitam itu. Tuh anak-anak kecil itu aib bagi mereka kalau nggak hafal Quran di bawah umur 10 tahun. Nah metode mereka pakai tulisan. Jadi guru itu menulis di papan gitu kan ya. Mungkin surat Tabarok itu ya ditulis. Nanti mereka tulis di papan, diikutin. Besok kita dihafal bareng-bareng. Jadi nggak ada pakai Quran. Nah itu lebih kuat ya kawan, hafalan seperti itu. Jadi menyinkronkan antara ingatan dengan tulisan. Itu bagus itu. Ya itu kuat hafalan seperti itu. Karena dia tidak hanya menghafal saja tapi tahu bagaimana tulisannya. Ya. Itu ada yang seperti itu ya. Mau dicoba, Mas? Mau dicoba? Baik, sekarang kita awali dari contoh yang pertama ya. Qabila, fi'il madhi sulasi mujarrad. Qabila. Qabila artinya apa ya, kawan? Qabila artinya apa di situ? Qabila yakbalu. Apa qabila? Bertemu ya. Sudah download belum kamus digitalnya? Download lah. Ya. Qabila bisa arti menerima, bisa arti seperti antum bilang ini, kalau orang nikah itu akad nikah apa ya? Qabil itu nikahaha wa tazwijaha bimahrin kada wa kada. Berarti menerima ya. Saya menerima ya nikahnya fulanah binti fulanah gitu ya. Kok fulanah binti fulanah? Fulanah binti fulan ya. Dengan mahar sekian. Berarti menerima. Saya menerima. Berarti qabila itu menerima. Baik, coba ya kawan. Kalau qabbala artinya apa? Beda ini. Kalau di tasdid artinya apa? Kalau qabila menerima. Kalau qabbala mencium. Bayangkan ya kawan. Bahasa Arab beda, tasdid aja udah beda arti. Mencium artinya. Anda masih ingat enggak ucapan Umar bin Khattab? Umar pernah mengatakan ini. Ketika beliau tawaf di Ka'bah, Mas ya, melihat Hajar Aswad. Wallahi innaka la anta hajar. Demi Allah, engkau hanya sebatas batu biasa. Lam tanfa wa lam tadur. Tidak bisa memberikan manfaat maupun menolak mudarat. Walaula ra'aitu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qabbalaka. Pakai kalimat istasydid ya. Qabbalaka ma qabbaltuka abada. Demi Allah, seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya nggak akan menciummu. Pakai kalimat qabbala. Artinya Umar di sini ya, ketika mencium Hajar Aswad itu jangan diyakini macam-macam ya kawan. Berarti kalau Hajar Aswad dicium berarti kita nanti begini enggak. Kita mencium Hajar Aswad karena apa? Mengikuti sunnah Nabi. Udah itu aja, ittiba saja udah. Enggak ada anggapan macam-macam ya. Enggak ada anggapan macam-macam. Ya karena batu. Ini menunjukkan tauhidnya Umar ya, luar biasa. Dia sahabat begitu diajarkan sama Nabi. Jadi benda-benda itu nggak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Entah itu batu, akik mas ya, atau bentuknya pohon yang dikeramatkan, atau mungkin kuburan, nggak ada manfaatnya itu kan? Ya nggak ada. Ya, Umar mencium Hajar Aswad karena melihat Nabi mencium, maka saya ittiba dengan Nabi. Udah itu aja. Itulah cara beragama ya kan? Nggak neko-neko kan? Nabi lakukan, kita lakukan. Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Selesai. Mudah sebenarnya, cuman ya namanya manusia kadang kan banyak godaan syaitan mas ya, keyakinan begini dan seterusnya, akhirnya muncul perbuatan bid'ah baru dalam agama. Itulah. Baik ya, kalau qabbala artinya mencium. Sekarang yuqabbilu artinya apa? Itu fi'il mudhari', berarti sedang mencium. Kalau qabbala telah mencium, kalau yuqabbilu sedang mencium, kan fi'il mudhari' ya. Baik ya kawan, kalau qabala yuqabilu artinya apa? Ini panjang beda lagi nih. Qabala yuqabilu, ayo saling bertemu, saling berhadapan. Nah beda lagi ya. Begitulah bahasa Arab. Jadi makanya antum ingat ya, tahu kuncinya satu, akar katanya. Akar katanya qabila ya. Ya, akar katanya itu fi'il madinya. Nah nanti kalau sudah ditambahkan qabbala tasdid, nanti adanya beda lagi. Tandakan qabala panjang, saling bertemu. Ya, saling berhadapan atau saling bertemu. Kemudian kalau qabala kan fi'il madhi ya, telah bertemu atau telah saling bertemu. Yuqabilu sedang. Kalau taqabbala ya kawan, taqabbala, apa taqabbala? Sama, artinya apa? Menerima. Taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau kita lebaran dia saling mengucapkan selamat, semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian. Gitu ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbala, menerima. Kalau ya taqabbalu, sedang ya, sedang menerima. Baik. Kalau istaqbala ya kawan, artinya apa itu? Istaqbala. Apa istaqbala? Menemui atau berjumpa. Istaqbal, menemui atau berjumpa ya, atau menjumpai lah. Sama bisa artikan menjumpai, menemui, menghadapi, itu sama. Semakna lah ya. Kalau yastaqbilu kan fi'il mudhari'nya, berarti sedang menemui atau sedang menghadapi atau menjumpai. Nah ini. Begitu ya bahasa Arab ya. Antum sekarang paham sekarang ya? Enggak. Kuncinya di sini. Yang penting antum tahu akar katanya. Nanti ada tambahan-tambahan itu yang merubah arti ya, tapi intinya sama nanti. Mungkin ditambahkan saling ya, saling atau apa namanya tadi? Bertemu kan begitu ya, atau menghadap ditambahkan imbuhan me atau yang lainnya. Baik, sekarang kita lihat di situ madda. Coba
Madda artinya apa yang dulu? Artinya madda apa? Iya, menolong atau memanjangkan. Itu akar katanya ya. Ini akar katanya. Kalau sekarang kita jadikan, ikutkan wazan fa'ala, jadi maddada. Apa artinya? Kalau sudah maddada, ya, membentangkan atau memanjangkan. Sama ya? Masih sama? Masih sama. Maddada, membentangkan atau memanjangkan. Yumaddidu, ini fi'il mudhari'. Maddada yumaddidu. Baik kawan, sekarang ikut wazan madda. Artinya apa? Kalau madda, madda yumaddu, apa artinya? Kalau panjang, madda yumaddu. Apa ya kawan? Panjang dia. Madda yumaddu. Sama ya? Masih sama kan? Masih sama ya kawan? Masih sama. Yaitu memanjangkan atau saling memanjangkan lah. Madda yumaddu, saling memanjangkan. Kan kalian madda yumaddu. Nah itu. Baik, sekarang tamadda, ia tamaddu. Yang selanjutnya apa di kamus? Tamadda, tamadda, ia tamaddu. Tamat dada, afan ya. Tamat dada, ya tamat dadu. Masih sama ya kawan? Artinya memanjangkan, membentangkan, menghamparkan. Masih sama. Tamat dada, ya tamat dadu. Ya, hanya bedanya ini fi'il madhi, fi'il mudhari'. Terus yang terakhir ikut wazan istaf'ala. Jadinya apa? Istamadda. Istamadda yastamiddu. Antum tulis ya di situ ya. Di kolomnya itu istamadda yastamiddu. Artinya mengambil atau mendapatkan, mengambil, memungut atau menarik. Istamadda yastamiddu. Udah beda lagi artinya ya. Jadi mengambil, memungut atau menarik. Semacam itu. Kalau sudah ikut wazan istaf'ala yastaf'ilu, istamadda yastamiddu. Ya, jadi antum tahu ya, itu semuanya itu imbuhan itu, imbuhan. Intinya satu akar katanya madda. Intinya madda. Kayak tadi aslinya qabila. Yang lain kayak istaqbala, yastaqbilu, qabala, yuqabbilu, itu tambahan semua. Baik, sekarang yang ketiga, wasola. Apa wasola ya kawan? Kemarin contoh aslinya wasola yasilu, sampai ya. Wasola sampai, wasola yasilu, sampai, datang, tiba bisa. Tiba atau sampai bisa, atau datang juga bisa. Baik. Kemudian kalau kita tambahkan wassola, ikut wazan fa'ala. Wassola yuwassilu. Apa artinya? Wassola yuwassilu. Ayo. Hah? Artinya apa? Wassil, sampai. Berarti menghubungkan. Ya, menyambungkan. Bisa, mendatangkan bisa. Jadi menghubungkan, menyambungkan, semacam itu ya. Kan
menyampaikan, berarti kan ya? Berarti menghubungkan, menyambungkan, menggabungkan, bisa seperti itu. Wassala yuwassilu, menghubungkan, menyampaikan, ya menggabungkan, semacam itu ya kan. Wassala yuwassilu ya. Kemudian ikut wazan wa fa'ala, jadi apa? Wasola gitu ya. Wasola yuwasilu. Apa wasola dia? Melanjutkan. Iya, melanjutkan, meneruskan, mengantarkan. Wasil, saling melanjutkan atau meneruskan. Wasil, saling apa? Melanjutkan, meneruskan. Wasola yuwasilu. Terus ikut wazan tafa'ala, jadinya apa ya kan? Tawassola. Artinya apa? Tawassola, menjangkau atau mencapai. Menjangkau atau mencapai. Tawassola. Ya tawassolu ya, mudhari'nya. Kemudian ikut wazan istaf'ala, jadinya apa? Sola. 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 Ya, sola. Artinya apa ya kawan di situ? Sola silu. Apa artinya? Minta dihubungkan. Iya, minta dihubungkan. Atau minta disampaikan ya, minta dihubungkan. Baik, jadi minta dihubungkan atau minta disampaikan. Lanjut ya. Koma, apa koma artinya kemarin? Berdiri. Baik, koma yakumu kiaman, ya berdiri. Sekarang antum ikutkan wazan fa'ala, jadi apa? Qawwama. Apa qawwama? Kalau sudah arti qawwama artinya meluruskan. Ya, meluruskan, membetulkan. Qawwama, meluruskan, membetulkan atau mengoreksi bisa. Qawwama yuqawwimu, tulis itu ya. Terus ikut wazan fa'ala, berarti apa? Qawwama, panjang. Qawwama yuqawwimu. Artinya bisa menentang ya kawan. Beda lagi ya. Kalau kita wazan qawwama yuqawwimu, menentang atau melawan. Menentang, melawan, menyerang. Menentang, melawan atau menyerang. Sudah? Baik, sekarang ikut wazan tafa'ala. Jadi apa itu? Taqawwama, ya, taqawwama.
Taqawwama yatakawwamu. Sama tadi artinya apa? Melawan ya kawan, sama melawan ya. Atau menentang. Terus ikutin istaf'ala. Jadi apa? Istaqoma yastaqimu. Apa istiqomah? Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Apa istiqomah? Lurus. Lurus. Istaqoma yastaqimu. Tegak atau lurus ya? Tegak, lurus. Istiqomah itu loh, istiqomah. Baik, sekarang da'a. Da'a artinya kemarin da'a yad'u. Menyeru ya. Mengajak atau menyeru. Sekarang ikut wazan fa'ala. Jadi apa? Da'a yuda'i. Ada tasdidnya ya kawan. Da'a yuda'i. Da'a yuda'i. Apa artinya da'a yuda'i di situ? Ada yang buka kamus nggak? Da'a yuda'i. Artinya berdalih. Berdalih. Iya. Kemudian ikut wazan fa'ala. Jadi apa? Da'awa ya. Da'a yuda'i, panjang ini. Jadi da'a. Kalau sudah da'a artinya menuntut ya kawan. Mengadu atau menuntut atau menggugat. Da'a yuda'i artinya mendebat, menggugat atau menuntut. Menggugat atau menuntut. Terus tafa'ala wazannya. Apa artinya ini? Jadinya apa? Kalau da'a ikut wazan tafa'ala. Tada'a ya. Tada'a. Kalau di sini artinya di kamus ini tada'a ya tada'i. Tada'a ya tada'a. Artinya mengeraskan ya kawan. Mengeraskan. Iya, mengeraskan. Beda lagi ya. Tada'a ya tada'a. Kemudian yang terakhir ikut wazan istaf'ala. Jadi istada'a yastada'i. Istada'a yastada'i artinya memohon, meminta atau memohon. Istada'a yastada'i. Bisa memohon, bisa minta, bisa meminta panggilan ya bisa. Istada'a tergantung kalimatnya ya. Nanti bisa artinya memohon, memanggil, menyeru juga bisa, atau meminta dipanggil, minta dipanggil bisa. Minta dipanggil. Istada'a yastada'i. Nanti bisa dilihat tergantung konteks kalimatnya. Nah itu ya. Itu ya. Jadi sekarang antum paham ya. Perubahan, penambahan huruf dari fi'il atau akar katanya itu bisa merubah makna. Itulah uniknya bahasa Arab. Contohnya kemarin kita ghafara. Ghafara itu kan artinya apa? Mengampuni. Kalau sudah istaghfara, minta ampun, gitu Mas ya. Nah, kalau ghafara saling mengampuni, gitu Pak. Jadi agak beda kalau udah ada tambahan-tambahannya. Baik, mungkin cukup ya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.